Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ivana Anissa Zafirani dengan NIM 2250202071111152. Di sini saya akan menjelaskan penugasan artikel ilmiah saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Pengaruh Hedonic Shopping dan Dampaknya Terhadap Impulsive Buying di TikTok Live. Untuk subtopik yang akan dibahas di antaranya ialah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Latar belakang dari penelitian ini adalah dikarenakan belanja online yang semakin berkembang, terutama lewat fitur live shopping di TikTok, konsumen bisa menonton siaran langsung dan membeli produk secara spontan. Hal ini kadang bikin konsumen atau orang-orang membeli barang tanpa rencana atau yang dikenal dengan pembelian impulsif. Biasanya hal ini dipicu oleh faktor emosional seperti suasana siaran yang seru dan penawaran yang terbatas. Salah satu yang memengaruhi pembelian impulsif adalah motivasi belanja hedonis, yang dimana konsumen berbelanja untuk mencari hiburan dan kesenangan, bukan karena kebutuhan. TikTok Live Shopping punya elemen-elemen yang memicu hal ini, seperti interaksi langsung dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh motivasi belanja hedonis terhadap pembelian impulsif di TikTok Live, yang hasilnya diharapkan bisa memberikan wawasan baru tentang perilaku konsumen di platform digital. Adapun rumusan penelitian yaitu bagaimana motivasi belanja hedonis dapat mempengaruhi perilaku pembelian impulsif di TikTok Live Shopping. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk menganalisis pengaruh motivasi belanja hedonis terhadap pembelian impulsif pada pengguna TikTok Live Shopping. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar peran dorongan emosional dan kesenangan pribadi dalam mempengaruhi perilaku konsumsi masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur dalam bidang perilaku konsumen digital dan memberikan manfaat praktis bagi pelaku bisnis dalam menyusun strategi promosi yang lebih efektif di era live e-commerce. Yang selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dua penelitian terdahulu. Yang pertama penelitian oleh Juandika Kevin Putrawinarto dari tahun 2018 yang dalam skripsinya berjudul Pengaruh Hedonic Shopping Motif Terhadap Shopping Lifestyle, yang menyimpulkan bahwa motivasi belanja hedonis berperan penting dalam membentuk gaya hidup berbelanja, terutama melalui aspek value shopping dan adventure shopping. Yang kedua, Desta Saputri dari tahun 2021 dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Hedonic Shopping Motivation, Price Discount, dan Shopping Lifestyle terhadap Online Impulsive Buying pada Shopee dan Tokopedia, menemukan bahwa motivasi belanja hedonis tidak berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif secara parsial, namun diskon harga dan gaya hidup belanja memiliki pengaruh yang lebih besar. Adapun variabel penelitian dalam penelitian saya kali ini, yang pertama ada hedonic shopping motivation yang menjadi variabel independen. Hedonic shopping motivation adalah motivasi konsumen dalam melakukan aktivitas belanja yang berfokus pada aspek emosional dan kesenangan pribadi. Menurut Arnold dan Reynolds, pada tahun 2003, motivasi ini muncul bukan karena kebutuhan fungsional atau utilitarian, melainkan karena keinginan untuk mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, menghibur, dan memuaskan secara emosional. Yang kedua, ada variabel impulsive buying yang menjadi variabel dependen atau variabel X. Nah, impulsive buying ini atau pembelian impulsif merupakan tindakan membeli suatu produk secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. Menurut Rook, tahun 1987 mendefinisikan pembelian impulsif ini sebagai tindakan membeli yang cepat dan tanpa banyak pertimbangan rasional, biasanya didorong oleh dorongan emosional yang kuat dan terjadi secara tiba-tiba.
Adapun metode penelitian dari penelitian saya kali ini, saya menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang jenisnya asosiatif dengan tujuan menguji pengaruh hedonic shopping motivation terhadap impulsive buying. Kemudian teknik pengumpulan datanya, di sini saya akan menggunakan kuesioner menggunakan Google Form, kemudian disebarkan secara online melalui TikTok, IG, dan juga story WhatsApp. Untuk populasinya, yaitu pengguna TikTok yang pernah belanja lewat live shopping, kemudian teknik samplingnya menggunakan non-probability atau purposive sampling, dan kriterianya ini usia di atas 17 tahun, pernah belanja via TikTok Live 3 bulan terakhir, dan aktif mengikuti akun live. Dan jumlah sampel yang akan digunakan targetnya ini 30-50 responden dengan menggunakan rumus Lemme Show. Kemudian di sini ada teknik pengambilan data atau teknik analisis data. Yang pertama ada uji deskriptif. Tahapan awal analisis dimulai dengan uji deskriptif untuk melihat karakteristik responden serta gambaran umum jawaban terhadap setiap item pernyataan. Hasil uji ini memberikan pemahaman awal mengenai kecenderungan motivasi belanja hedonis dan perilaku pembelian impulsif dari para responden. Dan yang kedua, ada uji normalitas. Selanjutnya, dilakukan uji normalitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal, yang merupakan salah satu syarat utama dalam analisis regresi linear. Uji ini dilakukan dengan metode Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk, tergantung pada jumlah sampel yang digunakan. Yang ketiga ada uji linearitas. Setelah memastikan normalitas, dilakukan uji linearitas guna mengetahui apakah terdapat hubungan linear antara variabel independen, yaitu hedonic shopping motivation, dan variabel dependent atau impulsive buying. Dan yang keempat adalah regresi linear sederhana. Tahap utama dalam analisis adalah regresi linear sederhana yang digunakan karena penelitian ini hanya melibatkan satu variabel bebas. Melalui analisis ini akan diketahui seberapa besar pengaruh motivasi belanja hedonis terhadap perilaku pembelian impulsif. Nah, rumus yang digunakan dalam regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y merupakan variabel impulsif buying, X adalah hedonic shopping motivation, A adalah konstanta, dan B merupakan koefisien regresi yang menunjukkan arah serta kekuatan pengaruh. Dan yang terakhir yaitu uji signifikansi. Dilakukan uji signifikansi melalui uji T untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Selain itu, nilai koefisien determinasi atau R kuadrat juga dianalisis untuk melihat sejauh mana variabel hedonic shopping motivation mampu menjelaskan variabel impulsive buying. Yang kemudian ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama saya akan membahas deskripsi responden. Untuk total respondennya yaitu 30 orang dan untuk usia dominannya ini dihasilkan 17 sampai 25 tahun sebanyak 80% dan 85% aktif menonton TikTok live shopping dan yang terakhir ini 70% pernah melakukan pembelian impulsif pada saat live. Nah, untuk hasilnya sendiri, yang pertama, motivasi belanja hedonis berpengaruh signifikan terhadap impulsif buying. Yang kedua, emosi dan kesenangan menjadi faktor kuat dalam keputusan belanja digital. Dan yang ketiga, strategi live shopping sebaiknya berfokus pada interaksi, hiburan, dan juga kesenangan. Untuk pembahasannya, ini pembahasan singkat, TikTok Live menciptakan pengalaman belanja interaktif dan emosional, kemudian konsumen terdorong membeli secara spontan karena suasana yang menyenangkan dan persuasif, dan yang terakhir, pembelian tidak direncanakan, dipicu oleh emosi dan hiburan. Yang selanjutnya yaitu penutup. Saya dapat menyimpulkan bahwa motivasi belanja hedonis berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif di TikTok Live Shopping. Semakin besar kesenangan dan dorongan emosional saat berbelanja, semakin tinggi juga kecenderungan konsumen untuk membeli secara spontan. Nah, TikTok Live ini sebagai platform interaktif dan menghibur yang memperkuat perilaku ini, menunjukkan pentingnya aspek psikologis dalam keputusan belanja di era digital. Nah, untuk sarannya, untuk pelaku bisnis di TikTok Live Shopping disarankan untuk mengoptimalkan pengalaman belanja hedonis melalui visual menarik, post interaktif, komunikasi persuasif, dan promosi eksklusif untuk mendorong pembelian impulsif.
Dan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu dapat menambahkan variabel lain seperti pengaruh sosial, urgensi promosi, atau kepuasan pelanggan agar hasil penelitian lebih komprehensif. Baik, sekian presentasi hasil penelitian atau penugasan artikel ilmiah dari mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.